Communication by Komunikasi Unan. Nah, di episode sebelumnya, kita udah tahu kalau ilmu komunikasi Unan itu mempunyai 4 konsentrasi yang bisa diambil mahasiswanya ketika sudah semester 5. Nah, keempat konsentrasi itu adalah public relation, manajemen komunikasi, jurnalistik, dan juga media TV film. Nah, di episode ketiga, kita udah ngebahas tentang public relation, dan juga manajemen komunikasi. Nah, pada episode kali ini, kita akan bahas mengenai jurnalistik dan media TV film. Tentunya aku sekarang udah bareng narasumber kita yang kece-kece banget dan tentunya mahasiswa dari jurusan ilmu komunikasi. Nah, aku Duvira udah bareng Kak Miftah dari TV Film Angkatan 2016 dan juga ada Bang Rizky dari Jurnalistik Angkatan 2016. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya bareng narasumber kita hari ini. Halo Kak Miftah, halo Bang Rizky. Boleh kenalan dulu dong Kak, Bang. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Miftah aja deh. Oke, halo semua pendengar podcast berkisah yang ada di rumah. Kenalin, nama aku Miftah Lusina Sution, biasa dipanggil Miftah. Aku jurusan ilmu komunikasi, konsentrasi media televisi dan film angkatan 2016. Hai, halo para pendengar podcast berkisah, teman-teman yang dimanapun berada, di rumah atau dimanapun. Salam kenal, nama saya Rizky Putra Hendra dari Jurnalistik 2016. Terima kasih, itu aja palingan. Oke, terima kasih Kak Miftah sama Bang Rizky. Oke, jadi sebelumnya kan, sebelum di episode kali ini, kita udah ngebahas nih Kak, Bang, tentang public relation dan juga manajemen komunikasi. Nah, makanya sekarang ini kita bakalan bahas kan tentang jurnalistik sama TV film. Nah, apa aja sih tahap yang dilaluin untuk masuk ke konsentrasi dari jurnalistik sama ini? Apa aja syaratnya? Boleh Kak Miftah atau Bang Rizky dulu yang mau jawab? Kalau untuk syaratnya sama sih ya. Untuk semua konsentrasi syaratnya sama. Kita juga diwawancara ya. Pokoknya pas waktu masuk ke semester 5, teman-teman nanti bakal dikasih formulir kalau nggak salah ya, Gentong. Formulir. Kayak belangko gitu. Ntar kita milih tuh. Bentar, azannya kedengeran nggak? Dengar dikit. Gak apa nih. Atau dari Gentong aja duluan. Mute aja nih. Boleh. Ya dari nggak mood dulu nggak apa-apa ya. Kak, ya sama sih kan sebelum semester 5 kita ada beberapa sebelum semester 5 semester 4 tuh sebulan sebelum kita bakal milih konsentrasi itu kita bakal disuruh ada nama sosialisasi konsentrasi. Jadi itu dijelasin oleh koordinator masing-masing jurusan ya. Kemarin koordinator kami itu ada Pak Renaldi, Memhana, ada juga dari siapa lagi? Bu Ernita dan beberapa dosen lain. Jadi yang mereka tuh nerangin karya-karya konsentrasi tentang konsentrasi masing-masing. Apa sih itu TV film, apa sih itu jurnalistik, dan juga karya-karya mereka juga dijelasin. Sebenarnya konsentrasi kan baru pertama kali ada pas angkatan 2015 kan kurikulum barunya gitu. Jadi kami ini angkatan kedua. Ya, dan juga sudah habis tahap sosialisasi kita juga udah sebulan kita bakal ngisi belangko kan, beberapa belangko, itu juga habis itu baru wawancara. Di syarat di belangko itu kita juga ada nilai syarat. Kalau di jurnalistik sendiri tuh ada pengantar jurnalistik sama sejarah pers. Dan juga di wawancara itu juga ditanya kesiapan kita gimana sih untuk masuk konsentrasi, juga apa sih pengalaman kita dalam berhubungan dengan jurnalistik atau tulis menulis. Palingan itu aja. Dan juga untuk syarat dari mata kuliah itu minimal B. Kalau di TV film sendiri gimana, Kak? Sama sih sebenarnya di TV film. Masih kedengeran nggak? Apa kan kira-kira? Dekat kali loh rumah gue. Lanjut aja, Kak. Lanjut aja ya. Kalau di TV film sama. Kalau untuk TV film sama, untuk syaratnya emang beberapa mata kuliah khusus yang emang untuk apa sih, untuk syarat masuk ke TV film tuh ada. Jadi teman-teman nggak boleh dapat nilai C, minimal emang B gitu atau B-. Kalau misalnya emang masih mau masih mau nih masuk konsentrasi TV film, kemungkinan teman-teman bakal lulus bersyarat.
Kalau syaratnya itu emang harus ngulang gitu, dan itu pun tergantung sama dosen konsentrasinya, emang mau ngizinin nggak si mahasiswa ini untuk masuk ke konsentrasi tersebut atau enggak, bakal pindah ke konsentrasi yang dia pilih nomor 2 atau konsentrasi cadangannya kayak gitu. Oke, Dari gitu ya, Kak. Berarti emang sebenarnya syaratnya sama aja. Gimana Bang Rizky? ya ini informasi dari jurusan sih. Sebenarnya jurusan itu lagi siap-siap buat angkatan 2001 konsentrasi bakal dimulai dari semester 3. Jadi persiapannya tuh bakal lebih matang lagi untuk ya persiapan untuk bina kerja lagi. Jadi istilahnya kita tuh udah dari awal tuh udah difokuskan kita mau konsentrasi apa sih. Kalau sekarang kan dari semester 5 doang. Kalau untuk buat angkatan 2001 kemungkinan itu dari semester 3. Gitu sih rencananya. Tapi masih ancang-ancang, belum ada difiksasi lah istilahnya gitu. Masih dalam tahap persiapan. Dan itu aja sih informasi dari aku. Terima kasih Bang Rizky, kami. Kayaknya kita lanjut nih ya Kak, Bang. Soalnya banyak banget nih yang kan karena mungkin ya di angkatan sekarang kan yang mau konsentrasi itu angkatan 2019 nih kan Kak. Kata Bang tadi biasanya kan itu ada sosialisasi itu kan Bang dari masing-masing konsentrasi. Nah, karena kayaknya emang belum ada nih di 2019 emang belum ada sosialisasi seperti itu. Jadi memunculkan banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman yang mau ngambil konsentrasi gitu. Jadi sekarang kita masuk ke segmen pertanyaan ke media TV film aja dulu kali ya Kak, Bang. Boleh silakan. Oke, berarti untuk kami ya Kak, banyak banget nih yang nanya atau banyak yang ngira kalau media TV film itu pasti awalnya susah gitu kan Kak. Banyak yang ngira kayak gitu. Nah, menurut Kakak, kalau Kakak sendiri nih, kenapa sih Kakak dulunya ngambil konsentrasi ini gitu, konsentrasi TV film ini? Kenapa ngambil konsentrasi ini? Karena awalnya kan sebelum masuk kuliah maksudnya, kakak pribadi memang minatnya di televisi dan film. Jadi waktu tes 6PTN, SBMPTN, milihnya jurusan memang TV film, itu tuh di luar gitu kan. Nah, ternyata nggak lolos. Akhirnya milih di Mandiri Unan, karena lagi buka juga kan Mandiri Unan waktu itu. Nah, di Mandiri Unan, kakak ngambilnya ilmu komunikasi, karena kata-kata senior, mereka bilang kalau di ilmu komunikasi nanti belajarnya juga ada perfilman kok gitu. Emang ada dasar-dasar film lah pokoknya. Karena konsentrasi ini kan baru munculnya di angkatan 2015 ya. Akhirnya masuk kuliah nih di jurusan ilmu komunikasi, dan di semester berapa nggak salah kita baru tahu ada konsentrasi gitu kan, di konsentrasi di semester 5. Dan kebetulan emang minat awalnya emang di TV film, ya udah pas juga kan konsentrasi ada juga TV film. Jadi diambillah konsentrasi TV film karena emang minat dari awal gitu. Oh, berarti emang kayak udah passion Kakak juga kali ya di sana, makanya Kakak juga ambil itu. Iya, benar. Terus nih ya Kak, di TV film itu kita pelajarin apa aja sih Kak? Apa aja mata kuliahnya gitu? Biar bisa jadi gambaran juga gitu Kak. Untuk mata kuliahnya, kalau sekarang kan namanya media televisi dan film ya. Kalau tahun kakak tuh televisi dan film aja. Jadi sekarang udah ditambah dengan media. Karena di perkuliahan pun kita tuh nggak cuma belajar tentang TV film aja, medianya juga masuk. Kalau untuk televisi sama film, kakak kan udah baru nengok-nengok juga nih mata kuliah sebelumnya. Jadi terkelompokkan lah sama kakak. Kalau untuk televisi itu mata kuliahnya ada teknik presenter broadcast, ada penulisan naskah TV. Kalau untuk perfilman nanti ada penyutradaraan, skenario film, sinematografi, film production, tata suara. Terus nanti di media nanti ada mata kuliah hukum media sama ekopolmed. Ada juga nanti periklanan, copywriting kalau nggak salah nama mata kuliahnya. Jadi hampir beragam ya mata kuliah di televisi dan film. Tentunya emang pembahasannya memang di bidang itu aja, di bidang pertelevisian sama perfilman. Dan mata kuliah ini memang mata kuliah dasar-dasar sih semuanya gitu. Seperti itu. Gantung gitu kan ngomongnya. Nggak apa-apa. Berarti dari sekian banyak mata kuliah tuh yang kakak sebutin tadi tuh kan, menurut kakak sendiri itu yang kakak pribadi ngerasa itu paling sulit itu apa sih Kak gitu?
mata kuliah apa sih gitu yang kayaknya emang bikin kita dakdikduk juga gitu, bikin kita ngeri-ngeri sedap gitu kan. Iya. Kalau untuk mata kuliahnya, karena mata kuliahnya semuanya itu baru bagi kakak ya, apalagi mendengar kata-katanya tuh kayak film production ada ya gitu, sinematografi ada ya mata kuliahnya, kayak hal-hal baru semua. Jadi lumayan sulit sih gitu. Karena kalau di TV film ya sama-sama jurnalistik tuh sama tuh, kayak teorinya 50%, prakteknya 50%. Jadi beratnya tuh nggak cuma di teori tapi prakteknya gitu. Dan untungnya kami TV film prakteknya itu kebanyakan berkelompok. Jadi kalau misalnya ada tugas nih, tugas akhir mayoritas kami tuh bikin film, kok nggak produksi apa gitu, atau menghasilkan karya apa gitu, dan mayoritas kami itu memang berkelompok. Jadi enaknya tuh karena berkelompok. Kalau untuk mata kuliah tersulit ya, kakak pribadi itu agak susah sama animasi production, karena animasi production itu kita bikin animasi yang awalnya desainnya aja, gambarnya aja, jadi di akhir nanti, jadi tugas akhirnya nanti gambar tuh harus bergerak gitu. Itu agak susah tuh, kita yang nggak punya basic apa-apa harus pandai kayak gitu, lumayan juga perjuangannya gitu. Terus nanti ada mata kuliah teknik presenter broadcast, itu tuh mata kuliah yang emang gabung sama PR tuh. PR-nya mereka di bagian depan layar, yang TV film belakang layar, karena dia broadcast kan gitu. Yang agak susahnya di sini karena kita tuh membuat program televisi, talk show kalau nggak salah, dan kami yang TV film kerjanya kan bagian produksi ketika syuting tuh, dan juga di pasca produksi, editing. Nah, editing di sini lumayan susah karena editingnya pakai green screen gitu. Ada juga animasi-animasinya. Jadi semua pelajarannya tuh hal-hal yang baru juga bagi kami. Dikatakan susah, susah-susah gampang sih sebenarnya. Gitu ya. Oke, Kak. Mungkin karena hal seperti itu ya membuat film itu terbrand susah gitu ya, Kak. Iya. Tapi kalau sebenarnya dijalanin juga nggak susah-susah banget kayaknya ya, Kak. Nggak terlalu sih sebenarnya. Nah, tadi kan Kakak ada bilang tuh kalau 50% teori terus 50% praktek. Nah, selama Kakak ngambil konsentrasi nih itu tuh ngapain aja sih, Kak? Tugasnya kita ngapain aja? Lebih banyak ke prakteknya kalau untuk tugas atau ke teorinya gitu, Kak? Kalau di TV film, waktu tahun kakak tuh, misalnya nih, sebelum UTS kita teori dulu, habis UTS kita praktek. Jadi, misal kayak mata kuliah film production, sebelum UTS kami tuh bikin naskah dulu, bikin skrip atau skenario film. Ntar pas UTS, skripnya tersebut bakal kayak tugas ujiannya gitu. Nanti dipilihlah sama dosen kan, dosen pengampu mata kuliah ini yang mana sih skripnya yang bakal kita jadiin film. Nah, menjelang UAS, tugas akhirnya itu bikin film dari skrip yang udah ditentuin sama si dosen tadi gitu. Jadi dibilang banyak praktek enggak juga, dia ada teori, ada prakteknya juga. Beberapa mata kuliah seperti itu sih semuanya, ada teori dan prakteknya. Iya ya. Mungkin Kakak bisa kasih contoh kali ya, Kak. Misalnya proyek apa aja yang pernah Kakak kerjain selama di TV film gitu, Kak. Contohnya apa gitu. Kalau untuk proyek waktu tahun kami itu memang kebanyakan film ya. Filmnya film fiksi, film dokumenter. Bahkan tugas akhir tuh akhirnya kami bisa nyelesain 3-5 film per orang gitu untuk tugas akhir. Lumayan banyak juga sih sebenarnya, apalagi kalau untuk TV film ya mahasiswanya cuma 10 orang waktu angkatan kakak tuh cukup berat untuk membuat sebuah film gitu. Film yang paling panjang kami bikin tuh yang durasinya lumayan panjang tuh film ketika mata kuliah film production. Itu tuh kebetulan naskahnya tuh naskah dari kakak pribadi. Jadi kakak direct jadi sebuah film berdurasi 15 menit. Dan itu film yang emang lumayan susah untuk diproduksi. Apalagi waktu itu bulan puasa juga. Lumayan berat ya tantangannya ketika produksi di bulan puasa. Capeknya iya, nahan emosinya, apalagi di lapangan tuh panas-panas. Belum lagi nanti talentnya yang berulah lah, atau krunya yang berulah lah, atau alat-alat yang kurang lah gitu kan. Tapi ketika udah selesai produksi nih, pas kami mau mutarin filmnya,
pemutaran film ini waktu art showcase nih. Jadi kami mutarin film di gedung Seminar I, dan ternyata yang datang nonton tuh lebih dari ekspektasi kami, 200 orang lebih lah gitu kan. Dan diapresiasi oleh mereka. Itu sebuah apa ya, kayak nggak terasa loh beban ketika produksi filmnya gitu, nggak terasa beratnya tuh karena akhirnya diapresiasi oleh banyak orang. Kayak gitu sih kerjaan anak TV film ya selama kuliah, bikin-bikin film, project-project kayak gitu. Kadang yang animasi juga kayak gitu juga, bikin animasi atau naskah televisi juga dia pernah kami buat juga gitu. Itu sih ya. Iya sih kayak penjelasan. Ternyata TV film itu nggak semenyeramkan itu juga. Banyak sesuatu baru yang bakalan menarik nantinya dan bakalan menantang kita ya kan Kak. Iya benar. Nah, kalau untuk magangnya sendiri itu Kak, kalau film ini gimana tuh sih Kak magangnya di semester 7? Kayak misalnya peluang magangnya itu di mana gitu, terus prospek magangnya gimana? Nah, terus ketika magang itu nanti kita yang konsentrasi TV film itu apa aja, ngapain aja gitu Kak? Untuk magang ya. Kalau Kak dulu magangnya di Padang sih, di production house. Sebenarnya kata dosen PA ya Pak Rinaldi waktu itu dia udah bilang juga bagusnya magang tuh di luar kata dia kan, karena bisa nambah pengalaman juga. Sayang loh kamu jurusannya kamu konsentrasinya TV film, kayak TV film sama jurnalistik tuh emang bagusnya di media atau di luar lah gitu kan, yang lebih banyak dapat pengalaman, lebih banyak bertemu dengan orang gitu. Tapi karena ada kendala, masalah ekonomi lah, masalah kondisi waktu itu yang pertama-tama waktu itu apa? Waktu nggak salah tuh udah mulai corona ya, Tong. Udah mulai corona Kapan nih? kalau nggak salah. Pas kita Bulan-bulan, magang? iya pas kita magang udah mulai corona kan? Pertama-tama corona ya? Enggak, masih baru Belum di ya? Cina baru di Oh Cina ya, memang. baru di Cina mulai virusnya. Tuh karena kondisi yang kayak gitu juga, jadi mutusin kayak udah di Padang aja. Dan di Padang kakak ngambilnya di production house gitu. Kalau untuk anak televisi film sendiri, media televisi film tuh banyak sih tempat magang yang bisa kalian apply gitu. Mulai dari kalau teman-teman kakak dulu ngambilnya di production house iklan, di periklanan tuh di Jakarta juga. Ada post production house, itu tuh bagian editing, itu di Jakarta juga tuh mereka ngambilnya. Terus ada di agensi juga, agensi, kreatif agensi, dan ada di televisi. Yang paling banyak sih televisi sih yang ngambil gitu. Karena untuk production house tuh kadang nerima, kadang enggak gitu mahasiswa anak-anak magangnya gitu. Jadi untuk peluang magang besar sih sebenarnya untuk konsentrasi TV film ataupun jurnalistik karena banyak dibutuhkan juga gitu. Oh, berarti nanti pas magang itu kita bantu-bantu gitu ya Kak, misalnya kita produksi film atau produksi iklan kayak gitu ya Kak? Kalau kakak dulu magang emang ada job desk-nya sih. Kalau kakak ngambilnya dulu tuh di manajer produksi. Uh, apa ya kok nggak salah ya? Pokoknya di bagian praproduksi namanya. Kalau di film itu kan ada 3 tahap tuh, ada praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Jadi kakak bagian di praproduksi, yaitu ngonsepin ngitung budget untuk film, terus ngonsepin apa ya, ide untuk film gitu. Kalau teman-teman yang lain tuh ada di bagian kreatifnya, tim kreatif. Kalau di televisi tuh banyaknya di tim kreatif tuh biasanya. Atau enggak di post production tuh di bagian editor mereka tuh biasanya gitu. Jadi emang ada job desk juga ditentuin sama pihak-pihak perusahaannya gitu. Oke, berarti lumayan emang prospeknya itu buat dunia kerja ke depannya berarti ya kan Kak? Iya benar. Terus nih kan Kak, mau nanya lagi nih Kak, kalau kita kan ini di ilmu komunikasi kan dibagi per konsen juga. Nah dari konsentrasi TV film sendiri, itu outputnya itu maksudnya knowledge seperti apa atau skill seperti apa sih Kak yang nantinya pengen dicapai gitu. Kan biasanya tuh dosen-dosen ada tuh kan Kak bilang, kalian kalau ngambil ini nanti harus gini ya gitu. Kalau untuk output itu sama kayak skillnya gitu ya, skill yang apa ya, kayak
skill apa yang akan dikuasai gitu ya. Kalau untuk itu sebenarnya sesuai sama konsentrasi kita sendiri sih gitu. Kalau di konsentrasi awal kan kebanyakan tuh produksi film atau di bagian televisi. Itu tuh kami memang dituntut untuk bisa nggak dituntut juga sih, paling nggak punya skill di bagian-bagian itu juga, kayak menulis naskah atau skrip gitu kan, atau directing sebagai sutradara, atau nanti bisa jadi membuat konsep gitu, skill-skillnya seperti itu. Skill apa lagi ya? Banyak kayaknya nih mah. Ya pokoknya berhubungan sama itu, perfilman sama pertelevisian. Berarti kita emang dipersiapkan untuk terjun ke dunia kerja juga ya Kak, berarti? Iya benar. Itu makanya kalau teman-teman milih konsentrasi jangan sembarangan gitu, jangan ikut-ikutan teman-teman yang lain juga. Takutnya nanti pas magang kesusahan kan, karena magang tuh memang sesuai sama konsentrasi gitu. Apa yang kita pelajari di konsentrasi selama berapa semester gitu, 2 semester ya kalau nggak salah kita belajar di konsentrasi kita, ntar kita terapin tuh di tempat magang. Itu ya. Ya, sama itunya, mic-nya mati ya. Iya, sorry Kak. Nah, berarti kan itu kayak yang udah Kakak jelasin tadi kan Kak. Kita emang harus dipersiapkan kali kan buat dunia kerja. Makanya kita nggak boleh sembarangan milih konsentrasi. Nah, ya sekarang masuk ke, mau nanya ke itu sih Kak, lebih ke prospek kerjanya besok. Kalau misalnya kita udah lulus atau tamat dari ilmu komunikasi UNAN, khususnya dari konsentrasi TV film ini gitu, prospek kerjanya kita ke depan itu gimana ya Kak gitu? Apakah kita pasti bakalan kerja dengan media gitu, atau kita bisa ke yang lain, melenceng ke yang lain gitu? Kalau untuk prospek kerja, karena kakak belum kerja ya, jadi belum tahu juga nih prospek kerja prospek kerja kakak tuh gimana, prospek kerja televisi film ini gimana. Tapi setelah yang kakak lihat dari konsentrasi TV film, memang orang-orangnya terjunnya ke sana lagi, ke tempat magang mereka masing-masing. Biasanya mahasiswa tuh kalau misalnya udah magang di sana, ntar kalau udah tamat bakal balik ke tempat magangnya karena udah terbiasa dengan lingkungannya, udah beradaptasi juga sebelumnya. Jadi mudah dia balik lagi ke sana kan. Kalau untuk prospeknya pun teman-teman bakal bisa kerja di yang PH gitu, atau di televisi atau di kreatif agensi. Emang di bagian media sih, kecuali kalau misalnya teman-teman punya skill yang lain nih gitu. Bisa jadi kan kerjanya di tempat yang lain juga. Bisa juga di kantoran. Tapi emang lebih ke ke bidang yang emang sesuai sama itu, sama konsentrasi kita sebenarnya. Berarti kita emang sesuai dengan konsentrasi ya Kak, pada umumnya bekerja sesuai dengan konsentrasinya. Nah, iya. Gini Kak, kalau kan Kakak udah ngejalanin kira-kira setahun lebih lah kan Kak, 2 tahunan kan Kakak di konsentrasi TV film gitu. Apa sih suka duka Kakak selama ada di konsentrasi TV film ini? Kan Kakak kan angkatan kedua tuh yang udah ada konsentrasi. Nah, suka dukanya gimana Kak? Biar bisa jadi gambaran juga buat kami yang mau ngambil konsentrasi gitu Kak. Suka dukanya sebenarnya udah dibilang juga sih sama senior sebelumnya, kalau mau masuk TV film emang harus kuat-kuat ya, kata dia kan, emang sering begadang nanti gitu. Dan ternyata benar, karena mata kuliah itu emang banyak praktek juga kan, emang banyak tugas akhir yang membuat karya juga. Jadi teman-teman tuh emang harus pandai bagi waktu, harus pandai emang harus menguasai dasar-dasarnya juga sih gitu. Karena ada beberapa mata kuliah yang tugas akhirnya itu pribadi yang buat gitu. Kalau nggak bisa nyelesain sendiri, bakal keteteran nih sama tugas-tugas yang lain gitu. Belum lagi nanti tugas yang berkelompok gitu kan. Jadi emang harus pandai manage waktunya sendiri gitu. Kalau bisa ya emang fokus juga di sini. Karena kan konsentrasi ini udah pemilihan kita sendiri. Jadi emang ya teman-teman kalau udah niat di sini, ya udah kerjain dengan sepenuh hati. Karena nanti bakal berkelanjutan juga kan di tempat kerja juga gitu. Nah, kalau kakak suka dukanya nggak bilang tadi ya,
waktu produksi film di bulan puasa tuh capek banget gitu. Belum lagi apa alat-alat yang harus kita angkat, karena cowok di TV film tuh ada 4 orang, ceweknya ada 6 gitu. Ngangkat-ngangkat alat yang lumayan berat juga. Itu lumayan juga sih, nguras tenaga juga kan di bulan puasa. Tapi enaknya produksi di bulan puasa itu kita nggak ngeluarin budget besar karena nggak ada konsumsi juga kan. Jadi kayak ya udah nggak ngeluarin duit untuk produksi film, karena produksi film tuh lumayan juga budgetnya gitu. Itu enaknya. Terus sukanya apa lagi ya? Ya tugas-tugas yang bikin kita begadang lah gitu. Dan kalau udah selesai filmnya itu enak sih, seneng gitu karena udah selesai juga karya kita kan, kita udah bisa nontonin juga hasil karya kita, apalagi kalau ditontonin sama semua orang gitu, apalagi ditontonin sama ratusan orang gitu kan, diapresiasi sama mereka, itu capeknya tuh udah terbayarkan aja gitu. Dan akhirnya bakal kerasa nanti tuh, ternyata cobain aja kalau enggak gitu, kalau nggak percaya cobain aja. Oke, berarti emang banyak banget yang gak suka dan dukanya. Mungkin bisa nyampein apa kali ya, semacam pesan motivasi gitu Kak, buat teman-teman yang kedepannya bakalan ngambil konsentrasi TV film ini gitu. Kan kayak kata Kak sebelumnya kan juga seninya udah ngasih tahu kalau ini gini-gini loh gitu. Kalau dari Kakak pribadi gimana? Apa sih pesan motivasi buat kami kedepannya yang mau ngambil konsentrasi gitu Kak? Untuk teman-teman yang mau ngambil konsentrasi, kalau bisa emang sesuai sama minat sendiri-sendiri aja. Jangan ngikutin teman-teman pokoknya. Kalau misalnya emang teman-teman minatnya di TV film atau di jurnalistik gitu atau di PR atau di mana, kok mengambil sesuai emang teman-teman minat, bukan ngikutin teman-teman gitu. Terus satu lagi, teman-teman mah harus punya dasar, kok enggak paling enggak punya dasar gitu. Kalau di TV film kan teman-teman mah harus ada dasar atau menguasai basicnya dulu gitu. Emang film itu apa sih gitu, dari film itu aja gitu, atau televisi itu apa sih, media itu apa sih gitu, apa aja sih unsur-unsurnya gitu, paling enggak teman-teman harus tahu itu dulu gitu. Dan sekurang-kurangnya teman-teman udah pernah lah terlibat di produksi gitu. Kalau misalnya tahun kakak emang kebanyakan kami itu bikin tugasnya tuh emang di film gitu. Kalau sebelumnya kan nggak terlalu sih di film. Kalau tuh emang kebanyakan mayoritas kami tuh karyanya film semua gitu. Kalau untuk tahun-tahun selanjutnya nggak tahu juga kakak, entah mungkin mereka fokusnya di televisi atau ada juga di film atau di media juga gitu. Itu untuk teman-teman, jangan salah-salah pilih aja konsentrasinya, jangan sembarangan gitu. Kebanyakan gitu jadi kakak ngomong. Oke, gitu ya Kak. Jadi teman-teman yang mau ngambil TV film tuh bisa tuh dengerin pengalaman kisah dari Kak Miftah tadi. Udah disampaikan banget tuh secara detail sama Kak Miftah. Itu kita nanti kalau misalnya masuk konsentrasi TV film ngapain aja, suka dukanya gimana, kita ngerjain project apa aja gitu. Makasih nih Kak Miftah udah sharing tentang TV film. Banyak banget sih pengalaman yang udah Kakak bagikan. Nah, semoga teman-teman bisa termotivasi dengan pengalaman yang udah dibagi sama Kak Miftah ini. Makasih ya Kak Miftah. Iya, sama-sama. Oke, nah teman-teman mungkin untuk TV film kita cukupkan sampai di situ. Kita beralih ke Bang Rizky yang dari tadi udah merhatiin Kak Miftah ngomong juga nih. Kita beralih ke konsentrasi jurnalistik ya Bang. Oh boleh silakan. Ya. Oke Bang. Nah sama kayak Kak Miftah tadi nih Bang, muncul banyak pertanyaan dari kami yang mau masuk konsentrasi karena juga emang belum ada sosialisasi juga kan Bang. Nah mungkin saya pengen tanya sama Abang nih, kenapa sih Abang milih masuk konsentrasi jurnalistik? Karena seperti TV film tadi juga, branding jurnalistik juga dikatakan kayak, di jurnalistik ini susah loh. Kita harus ditargetkan bikin ini minimal segini gitu. Jadi apa sih yang buat Abang tertarik buat masuk ke konsentrasi jurnalistik ini gitu? Oh, oke. Mungkin ya ini omong-omongan orang ya. Mungkin katanya media TV film dengan jurnalistik ini konsentrasi terbakalakal istilahnya kan. Ya gimana ya? Sebenarnya apa yang
ketika masuk sana tuh terasa kok, soalnya juga kebutuhan zaman digitalisasi itu serba cepat kan, juga perlu skill yang mumpuni karena dunia tuh keras gitu kan, istilahnya gitu deh. Dan alasan abang juga ngambil konsentrasi jurnalistik mungkin karena passion ya, tapi passion nggak sadar gitu lah. Abang soalnya dulu sering kebiasaan, sering suka nulis dari dulu. Abang nulis diary dari kelas 1 SMP. Menurut abang lebih enak nulis diary daripada sosial media. Sosial media gak toxic gitu. Dari sana juga, terus abang juga suka nulis puisi, sajak sebenarnya. Sebenarnya dari situ sih awalnya, kenapa abang pengen ngambil passion sih awalnya. Sebenarnya juga, abang kan juga kurang pede sih awalnya ngambil. Soalnya, ini abang jujur ya, dari 9 orang, dari teman-teman abang yang paling parah kemampuan nulis itu abang. Soalnya abang tuh orang mudah padikan. Suatu karya jurnalis itu bakal menarik ya, kalau dari hati dan bakal belajar juga jam terbang yang banyak lah istilahnya. Jadi kemauan abang belajar terus dan terus juga abang bisa bandingin tulisan abang dulu sama sekarang gitu. Itu sih palingnya. Intinya passion juga kesadaran. Misalnya kita teman-teman nggak pede nih mau ngambil konsentrasi itu, tapi kira-kira apa sih batu loncatan dari 4 konsentrasi ini yang bakal nyampe ke cita-cita teman-teman gitu. Misalnya kalau teman-teman pengen jadi di Mankom misalnya, pengen jadi konsultan bisa ngambil Mankom, jurnalistik bisa juga ngambil itu. Itu sih paling ini ya. Abang banding sama ya, itu aja. Oke, gitu ya Bang. Terus kalau, nah pas Abang masuk jurnalistik nih ya, yang kayak omong-omongan orang gitu kan, banyak kan yang mata kuliahnya susah lah, yang tugasnya susah. Nah, ya pengen tahu dong Bang, di jurnalistik itu kita bakalan pelajari matkul apa aja ya Bang? Contohnya kayak gimana gitu? Oh, oke. Sebenarnya apa ya? Dibilang susah enggak, tapi seru loh kalau dijalani. Misalnya, ya namanya kalau kita nggak coba gimana kan. Tapi istilahnya yang susah itu kan yang menambah skill kita tadi gitu. Beberapa mata kuliah yang pokoknya berhubungan dengan dalam ruang lingkup jurnalistik lah, contoh kayak penulisan berita, terus hukum media, terus juga ada penulisan artikel, jurnalistik investigasi, fotografi jurnalistik, media arts, radio production. Yang tiernya di semester 5 nih jurnalistik investigasi. Jadi kita tuh ngeliput investigasi lah. Kemarin abang ngeliput tentang narkoba sama juga tentang HIV/AIDS di Kota Padang. Itu juga kalau di semester 6 tuh ada media audience, belajar tentang khalayak media, terus juga print media production tentang media cetak, kritika media literasi, bagaimana kita cara berpikir kritis, juga manajemen media massa, graphic and creative design, bagaimana cara mendesain ya, terus juga tentang desain web juga, terus juga jurnalistik sastrawi. Jadi yang ini tiernya kalau di semester 4, 5 sama 4 tuh ada jurnalistik investigasi, kalau di semester 6 tuh ada jurnalistik sastrawi. Itu sih beberapa mata kuliahnya. Ini kemungkinan pas kalau rencananya kurikulum baru jadi nih buat tahun 2021 nih mata kuliahnya bakal dipecah lagi nih. Soalnya kan kita mulai dari semester 3 soalnya, tidak dari semester 5 lagi. Itu sih palingan. Yuk, balik ya. Oke Bang, makasih Bang. Nah dari matkul-matkul yang banyak tadi Abang bilang itu, kebanyakan kalau di jurnalistik itu teorinya atau prakteknya sih Bang? Kalau untuk teori sama praktek 50-50 ya, tapi agak menguras tenaga mungkin prakteknya ya. Jadi kita biasanya tuh tiap minggu kita belajar, habis itu kita pulang, ntar dikasih tugas, dan tugasnya tuh biasanya 2 atau 3 hari ya. Soalnya sistem kerja media online kan, terutama perusahaan berita kan, abang ini kan sempat magang nih di Liputan 6, sejam setelah peristiwa tuh kita harus sudah upload. Jadi kita nugas, tapi dengan sistem cara kerja media gitu sih. Itu juga kita banyak kegiatan kita juga kemarin kita tengah malam sampai jam 3 pagi nih. Abang 9 orang, 8 cewek kita keliling tengah malam buat nyari gimana sih sistem tentang HIV/AIDS di Kota Padang, misalnya kayak pelaku seks gay ataupun sejenisnya. Juga bagaimana kita nyari pemakai narkoba juga. Terus juga ketika abang liput tentang jurnalistik sastrawi, abang itu dari jam 2 pagi standby, ngikutin truk sampah keliling Kota Padang, abang ikut ngambilin tuh. Habis abang ngambilin, dibuang, abang ikut pemulung lagi. Ikut pemulung kan, misalnya gimana sampah plastik, sampah ini. Jadi, apa ya, yang paling seru sebenarnya experience sih dari beberapa tugas yang abang alami. Juga ngeliput bola di Semen Padang di Gor Agus Salim. Padahal abang nggak suka bola loh. Jadi,
mau nggak mau abang harus ikut hebohnya gimana, juga rusuhnya gimana. Istilah kayak experience sih yang nggak ada apanya ya, nggak ada tandingannya kalau abang ngerasain gitu. Abang balikin sama ya. Menarik ya Bang, experience-nya sampai subuh-subuh jam 2 ngikutin pemulung. Nggak bakalan ditemuin di tempat lain ya Bang kayaknya. Iya sih, pokoknya apa ya, emang terlihat susah gitu. Tapi seru kalau menurut abang, kalau jiwa adrenalinnya tinggi ya gitu. Itu sih kalau dari abang. Tadi dari jawaban abang tadi, ya dengar abang magangnya di Liputan 6 ya Bang. Nah boleh dong Bang abang sharing tentang magang kalau konsentrasi jurnalistik itu gimana gitu. Kok bisa abang magang di Liputan 6 gitu, gimana sih Bang? Boleh dong Bang berbagi. Jadi gini, sebenarnya dari kayak betul kata Kak Miftah kan, soalnya dari kata Pak Nabil bagus magang dua, soalnya pusat media itu kan ada di Jakarta. Dan abang kemarin tuh coba email sekitar 20 media nasional. Jadi kayak CNN, Tirto, Kompas, Liputan 6 semuanya. Abang coba email nih. Taunya yang lulus ini di Liputan 6. Dan alasan kenapa Liputan 6 nerima abang tuh karena portofolio tulisan yang pernah abang tulis selama tugas abang kuliah gitu. Jadi itu fungsinya ketika kita belajar konsentrasi di pas bikin tugas tuh sungguh-sungguh, ntar bisa jadi portofolio loh. Itu kata koordinator liputan abang. Dan bagaimana sistem kerjanya kalau di lapangan sendiri itu biasanya abang dari pagi abang dapat info dari korlip. Jadi koordinator liputan ini bertugas meletakkan para wartawan di mana dia bakal ngeliput. Jadi abang pagi ngikuti perintah dia, misalnya abang bakal ngeliput tentang bebasnya kasus Ahmad Dhani kemarin. Jadi abang ngikutin Ahmad Dhani kemana, terus abang wawancara dia gimana sih selama di penjara ngapain aja, gimana pas udah bebas gitu. Dan juga kita kerja di kantor. Di kantor kita biasanya abang nulis nulis tentang laporan berita cuaca, juga tentang laporan dari siaran pers juga, dan terus juga namanya multiple. Multiple ini kumpulan berita yang di-upload sama wartawan di lapangan tuh kita kumpulin lagi jadi satu berita gitu, berita mendalam. Dan kemarin abang nulis untuk Liputan 6 sendiri udah sampai 184 artikel selama 3 bulan. Pengen itu aja. Dan juga pengalamannya seru tuh, abang ngeliat banjir. Di banjir Jakarta kan 2020 kan gede banget, juga demo 212 tuh rame banget, terus juga Imlek, Natal. Seru deh kalau di ini. Pengen ngulang lagi sih, tapi gimana kan, karena mikirin lulus. Ya, gitu deh Kak ya. Balikin lagi kayak ya. Halo ya. Udah. Oke, pengalaman Bang Rizky kayaknya menarik banget nih ya Bang. Sampai, gak bisa berkata-kata ya Bang, karena kayak dari yang abang jelasin tadi, dari yang pas kuliahnya abang ngejar berita buat ngumpulin yang pemulung itu tadi, terus sampai di tempat magang abang pun menyorot kasus Ahmad Dhani di penjara, kayak keren banget gitu Bang. Nah, dengan abang magang kayak gitu nih Bang ya, mau tanya lagi, untuk kan abang udah ada pengalaman tuh kayak gitu. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri ke depannya itu gimana sih Bang? Atau dari pengalaman magang tadi bisa nggak sih ngebantu kita nantinya ke depan kerja gimana? Atau kita bisa nggak sih kayak abang nih udah magang kan di Liputan 6, bisa nggak sih abang auto gitu jadi karyawan di Liputan 6 juga gitu, atau gimana Bang prospek kerjanya Bang? Sebenarnya kalau untuk prospek jurnalistik itu nggak selalu always media ya. Soalnya kenapa? Soalnya sekarang udah zaman digitalisasi. Nah, ada istilahnya namanya content writer ya. Beberapa instansi itu perlu gitu. Jadi berhubungan dengan tulis-menulis itu sangat penting. Jadi itu hal yang harus dikuasai oleh seorang jurnalis. Dan jurnalistik itu pertama itu menulis. Kemampuan menulis, analisis tinggi, terus juga ada menulis kreatif, juga kerja sama tim, soalnya kita nggak kerja sendiri kan. Itu sih jadi banyak, jadi kita bisa kalau prospek kerjanya bisa di humas Pemprov kan nulis kegiatan tulis berita,
ataupun di creative writing atau di TV film bisa tuh kita bagian nulis naskahnya, atau di program TV juga bisa ya. Pokoknya berhubungan tulis menulis. Jadi nggak harus di media. Dan sekarang tuh penting loh, jadi istilahnya di zaman digital sekarang tuh kemampuan edit videografi, fotografi, content writing itu sangat penting di zaman sekarang. Jadi nggak harus tentang media kok, masih banyak. Soalnya kita udah luas kan sekarang. Itu berhubungan dengan kemampuan tulis dan menulis. Ya itu palingnya aja ya. Bang balikin ya. Oke Bang, makasih Bang. Nah, setelah Abang ngejalanin jurnalistik nih, udah jalanin di konsentrasi jurnalistik dengan pengalaman yang kayak gitu banyak banget gitu. Ya mau tau dong Bang, suka duka Bang selama di jurnalistik gimana aja, biar juga jadi gambaran buat terutama Yaya nih yang mau masuk konsentrasi gitu kan Bang. Jadi tahu pasti juga bisa ngambil konsentrasi ini gitu. Mungkin apa ya, kalau di luar mungkin kata teman-teman konsentrasi yang lain tuh jurnalistik itu terlihat duka. Sebenarnya kami sangat menyukai tantangan gitu, istilahnya gitu deh. Dan juga ini jujur ya, abang termasuk yang nggak punya kemampuan nulis abang nggak cukup bagus gitu. Tapi abang kemauan abang tinggi gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa, aduh aku nggak pandai nulis nih, teman-teman bisa kok coba gitu. Tapi aku niat teman serius pengen belajar gitu. Jadi buat teman-teman juga sesuaikan dengan passion. Dan juga intinya pede lah, kalau emang pengen masuk itu usahain gitu, belajar atau gimana caranya gitu. Itu sih kalau dari abang. Istilah kalau apa ya, jangan malu atau takut gitu. Banyak teman-teman ini sebenarnya dia punya bakat di TV film ataupun di jurnalistik, tapi dia takut, aduh ribet banget nih mata kuliah konsentrasi ini, gue ngambil jurusan inilah, konsentrasi inilah. Enggak, sebenarnya itu kayak malah menyanyiakan passion yang kita miliki loh gitu. Soalnya pilihan yang kita pilih sekarang itu juga menentukan masa depan kita loh. Soalnya juga gara-gara abang mengambil jurnalistik, abang juga dapat beberapa job yang berhubungan tulis menulis. Alhamdulillah lah istilahnya. Itu sih paling ini ya. Balikin ya. Oke. Mungkin abang ngasih itu juga banyak ngasih pengalaman, banyak share gimana caranya. Mungkin ada abang mau ngasih pesan khusus gitu, motivasi buat kami yang mau masuk konsentrasi apa aja gitu. Ada nggak motivasi dari abang? Ya intinya apa ya, kalau teman-teman bakal lagi buat angkatan 2018 atau 19 yang bakal konsentrasi. 19 ya? Ya 19 Bang. Ya kalau teman-teman 2019 ya istilahnya ya cari tahu dulu deh sebelumnya tentang konsentrasi yang pengen kawan teman-teman minati, istilahnya tahu mau kemana gitu. Terus juga kalau emang udah tahu nih tentang konsentrasi juga yakin dengan pilihan teman-teman gitu. Kadang-kadang yang abang ulangin tadi kayak dia ada passion di jurnalistik ataupun dia ada passion di media TV film, tapi karena takut nggak diambilnya, sayang dong gitu. Istilahnya itu yang bakal ngasih teman-teman loh gitu. Itu saran abang. Jadi kalau emang ada passion itu ambillah gitu. Dan serius ngikutinnya gitu. Ntar juga ngefeknya juga buat teman-teman juga. Buktinya abang bisa magang di liputan 6 gitu. Ya. Itu sih. Oke, makasih Bang Rizky yang udah sharing banyak banget pengetahuan sama pengalamannya. Jadi nih buat teman-teman yang mau ngambil konsentrasi, tuh tadi ada pesan dari Kak Miftah sama Bang Rizky. Kalau misalnya mau ngambil konsentrasi ya kita emang harus benar-benar berpikir dulu karena ini bakalan berkaitan sama masa depan kita, prospek kerja kita gimana ke depannya. Dan kalau emang punya passion di bidang itu, jangan takut-takut seperti kata Bang Rizky tadi, jangan takut buat ngambilnya karena kita juga harus lihat batu loncatan dari 4 konsentrasi ini besoknya gimana gitu. Makasih ya Bang Rizky udah sharing banyak banget sama kami nih. Sama ya. Oke, makasih juga buat Kak Miftah. Tadi udah jelasin juga dari media TV film. Makasih Kak. Ya sama-sama. Sama ya. Oke, jadi buat teman-teman pendengar dari Story of Communication. Nah, setelah kita sharing bareng Bang Rizky dan Kak Miftah tadi, jadi yuk kita nggak perlu takut, nggak perlu bingung lagi untuk masuk konsentrasi apa. Karena kita juga udah dikasih tahu nih, suka dukanya gimana, mata kuliahnya apa aja, prospek kerjanya besok gimana, magangnya juga. Jadi teman-teman bisa
dengan mudah memilih konsentrasinya. Nah, sekian dulu episode kali ini yang membahas tentang jurnalistik dan TV film. Nah, semoga ya abis ini teman-teman yang mau ngambil konsentrasi bisa dengan lancar ngambil konsentrasinya, walaupun angkatan 2019 sendiri ini belum ada sosialisasi ya. Semoga dengan penjelasan dari Kak Miftah sama Bang Rizky tadi bisa ngebantu kita. Nah, sekian dulu episode podcast berkisah hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Story of Communication yang pastinya di podcast berkisah by Komunikasi Yunan. See you. Bye. Thank you Bang, thank you Kak. Yeah. Dah. One take kan? Udah. Nggak perlu ngulang lagi kan? Ini nggak tahu nih mikir apa tuh.